pertama mandi bagi orang yang hendak hadir Jumat, yang kedua memakai pakaian putih, yang ketiga memotong kuku, yang keempat mendengarkan bunyi khutbah dan diam, yang kelima memakai harum-haruman bagi yang tidak puasa dan tidak berihram. Jadi kalau kita berpuasa makruh minyak harum. Yang keenam, bersegera pergi ke masjid bagi bukan khotib, apabila khotib disunahkan melambatkan sampai waktu khutbah. Jadi selain khotib disunahkan besongsong di sini. Ada dibagi 6 waktunya di sini. Ujar Habib Alwi, kalau di Tarim itu di sini jam 7 sudah berisi dah masjid tuh kalau hari Jumat ya sini. Jam 7 pagi sudah start orang. Kemudian yang ketujuh, disunahkan pada hari Jumat itu membaca surah Al-Kahfi pada siangnya atau malamnya. Bismillah. Sunnah kita membaca surah Al-Kahfi. Suratul Kahfi Makkiyatun. Surah Al-Kahfi itu diturunkan di Mekkah. Ayatuha asyrun wa mi'atun, ayatnya ada 110 ayat. Nabi SAW beliau bersabda, ala adullukum ala suratin, bahasa Indonesianya. Hendakkah ikam, ujar Nabi, aku beritahukan atas satu surah yang mana surah itu dibawa oleh 70.000 malaikat ketika diturunkan. Ia suratul Kahfi, itu adalah surah Al-Kahfi. Jadi dikawani malaikat Jibril membawanya izinnya, ditemani oleh 70.000 malaikat. Dan sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratul kahfi yaumal jumu'ati ghufira lahu ila jumu'atil ukhra wa ziyadati salasati ayyamin. Barang siapa yang membacakan surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka diampuni baginya sampai Jumat berikutnya, dan ditambah lagi 3 hari, jadi 10 hari lah. Wa utiya nuran yablughus sama, dan diberi nur, diberi cahaya sampai ke langit. Wa wuqiya fitnatad dajjal, dan terpelihara daripada fitnahnya Dajjal. Itu di antara keutamaan surah Al-Kahfi. Kemudian sabda Nabi lagi, man qara'aha lailatul jumu'ati aw yaumal jumu'ati utiya nuran min haitsu yaqra'uha ila Makkah. Barang siapa, ujar Nabi, membaca akan surah Al-Kahfi ini pada malam harinya, pada malam hari Jumat, atau di siang harinya, di siang hari Jumat, maka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya dari tempat ia membacanya sampai ke Makkah, dan dapat bercahaya sampai ke Makkahnya. Wa ghufira lahu ila yaumil jumu'ati al-ukhra wa fadli salasati ayyamin, dan diampuni baginya sampai hari Jumat berikutnya, dan ditambah lagi 3 hari. Wa shalla alaihi sab'una alfa malakin, dan memintakan ampun atas dirinya oleh 70.000 malaikat hatta yusbiha, sampai subuh. Jadi misalnya kita membaca malam, maka malaikat memintakan ampun, 70.000 malaikat memintakan ampun misalkan kita sampai ke subuh di sini. Bahkan ada yang mengatakan, mana afdal beristighfarkah membaca surah Al-Kahfi? Jarsidin afdal membaca surah Al-Kahfi karena malaikat mendoakan sampai subuh. Kalau kita beristighfar paling setengah jamnya sih, atau sejam sudah kaburing banyak. Kalau malaikat langsung memintakan ampun 70.000 sampai ke subuh. Cuman beristighfar juga kita ya, Pak. Wa ufiya minad da'i wad dubailah, dan diselamatkan ia dari satu penyakit dan bala bencana. Jadi yang afdolnya mengamalkannya itu
siang dan malamnya. Nah, itu paling bagus jadi amunnya kada kau siang malam siang, bilanya kada kau siang malam jadi. Nah, dan ini termasuk amalan usbu'iyah, amalan mingguan khusus hari Jumatnya sini surah Al-Kahfi. Dan ini termasuk amalan kai pantai lah, buru pantai. Kada tinggalnya malam Jumat. Habis udah salawatan lah. Nah, biasanya baca surah Al-Kahfi ini. Kemudian surah Al-Kahfi ini jadi dingarani surah Al-Kahfi karena di situ ada menceritakan tentang Ashabul Kahfi, orang-orang yang masuk ke dalam gua Al-Kahfi. Itu artinya gua yang sangat besar ya sinilah. Dan dalam surah ini Allah menceritakan orang-orang yang diam di dalam gua tersebut. Mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Dan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tubuhnya dijaga Allah Subhanahu wa taala, kuku-kukunya, rambutnya disediakan kada hancur disediakan sampai 309 tahun. Ya kan rezeki itu Allah menyampaikan ada secara lazim, ada yang secara tidak lazim. Kalau yang secara lazim artinya secara biasa yang kita memasak kemudian makan. Ada juga yang secara luar biasa. Nah, kada bermasak-masakan timbul ada aja mengkaya terjadi kepada Siti Maryam. Berbahaya dibuka kamar sini ada makanan untuk karomah ngarannya sama kayak Zunnun al-Misri. Nah, dan lebih luar biasa lagi seperti Ashabul Kahfi ini disinilah kada kehancuran sampai 309 tahun. Qala ba'duhum, berkata sebahagian ulama, alimu auladakum asma'a ahlil kahfi, lajari oleh kalian akan anak-anak kalian nama-nama ahlil kahfi. Ini disuruh melajari. Fa innaha, karena bahwasanya nama-nama sidin ini, lau kutibat ala babidarin, seandainya jika ditulis di atas pintu rumah, lam tuhrok, maka rumahnya insyaallah kada kebakar. Wa alamatain, dan di atas benda, lam yusrok, maka tidak akan kecurian, kada dicuri. Wa ala markabin, dan di atas kapal, lam tugrok, misalnya tidak akan tenggelam misalnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga lina ma'il akli, untuk kecerdasan akal yang dihafal jinlah. Wahum, mereka itu adalah 7 orang. Maksal mina, itu Tamliho, Martunis, 3 Martunis, 4 Ninus, kelima Sariulis, yang keenam Zunuwanis, yang ke-7 Paliastatiunis. Nah, 7. Mengalihkan dihafal jadi. Asalnya bahasa apa tuh kan? Kemudian wa ismu kalbihim kitmirun, dan ngaran anjingnya kitmir. Anjing mereka ini sudah disuruh, maksudnya disuruh berjauh kan, nggak bisa diumpati kami ini. Tetapi anjingnya tetap setia disedialah. Ini kan kisahnya kerajaannya itu menyembah berhala, dan mereka yang 7 orang ini, 7 orang pemuda ini hendak menyelamatkan keimanan mereka, lalu lari dari kejaran raja itu. Masuk ke dalam gua. Wahwa, anjingnya tadi, anjing Ashabul Kahfi, min jumlatil hayawanatil lati tadkhulul jannah, termasuk dari jumlah hewan-hewan yang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala.
Wa bihadza, oleh karena itu dan dengan perkara ini tuklamu diketahui anna hubbas salihin, bahwasanya cinta kepada orang soleh, wa ta'alluqa bihim, dan berta'alluq berhubungan dengan mereka orang-orang soleh, yurisul khairul azim, itu mewarisi memperoleh kebaikan yang sangat besar. Kita cinta dengan orang soleh dan berhubungan dengan mereka. Wal fauza bi jannatin na'im, dan mendapat keberuntungan dengan surga nang penuh kenikmatan. Maksudnya itu bergaul dengan orang soleh, apalagi dia udah gaul lawan bubuhan Habibnya sendiri, ta'alluq cinta lawan bubuhan Habib orang soleh aja kan gitu, anjingnya sudah masuk surga. Kemudian yang kedelapan, memperbanyak membaca sholawat dan doa. Nah, di hari Jumat disunahkan kita memperbanyak membaca sholawat dan doa, sebagaimana sabda Nabi SAW, aksiru minas sholati alayya fi lailatil jumu'ati wa lailatil jumu'ati wa yaumil jumu'ati, gitulah. Faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamati, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jar Nabi, perbanyaklah dari salawat atasku pada malam hari Jumat dan siang hari Jumat. Maka barang siapa yang memperbuat demikian, niscaya aku menjadi saksinya dan memberikan syafaat pada hari kiamat. Nah, diperbanyak. Jadi ulama khilaf berapa yang dikatakan banyak itu. Jadi yang ulun ingat itu 300 gitu lah. Dikatakan banyak itu kita membaca sholawat 300 sudah banyak gitu. Misalnya hari Jumat minimal 300 kita baca sholawat atas Nabi, siangnya dan malamnya gitu. Dan ujara bahguru sekumpul, mun hendak tahu apabila kita mati amalkan salawat sebanyak 1000 kali seban hari ini. Yang pendek aja sih, sallallahu alaihi Muhammad. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubasysyara lahu bil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat atasku 1000 kali, maka inya tidak akan mati hatta yubasysyara lahu bil jannah, sehingga inya diberi kabar gembira dengan surga, dilihatkan surga dahulu oleh Allah Ta'ala, hanya mati jadilah. Nah, bilanya biar terlihat surga, oh berarti parak lagi itu harinya. Nah, anak beroperasi misalnya, kadang terlihat gitu amalan kita 1000 kali nih, berarti panjang umur lagi. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyran. Sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat atasku sekali, sallallahu alaihi biha asyran, niscaya bersalawat atasnya dengan 1 kali, dan itu 10 rahmat, 10 salawat. Waman shalla alayya asyran, barang siapa yang bersalawat atasku 10 kali, sallallahu alaihi biha mi'atan, maka Allah bersalawat atasnya 100 kali. Waman shalla alaihi mi'atan, barang siapa bersalawat atas Allah, waman shalla alaihi mi'atan, waman shalla alayya mi'atan, barang siapa bersalawat atasku 100 kali, sallallahu alaihi biha alfan, niscaya Allah bersalawat atasnya 100 kali. Waman shalla alaihi alfan lam tamassahun nar, dan barang siapa bersolat atasku 1000 kali, niscaya tidak akan menyentuh akan dia oleh api neraka. Ya Habib Lutfi kalau nya mengamalkan 1000 juga
kada hancur di kubur awaknya misalnya. Ini pang berdasarkan hadis ini tadi. Man shalla alaihi alfan lam tamassahu nar, barang siapa berdoa Nabi 1000 kali, saya tidak akan menyentuh akan dia oleh api neraka. Api neraka aja jadi kada disentuh. Ada uangnya menyentuh, apalagi cacing. Kemudian yang dimaksud salawat ini adalah dari Allah, adalah rahmat, rahmat yang disertakan dengan keagungan. Jadi sebilanya seseorang dirahmati oleh Allah, rahmat artinya bukan berarti nyaman terus lah. Rahmat itu bentuknya kadang mesti nyaman terus, bisa jadi kadang nyaman jadi. Misalnya orang digaringakan Allah Ta'ala sehingga inya berubah jadi orangnya apa kecelakaan misalnya kan, kemudian berubah orang menjadi baik. Nah, itu termasuk rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kadang mesti nyaman terus bentuk anunya, keadaannya. Kemudian dan disunahkan memperbanyak doa di hari Jumat itu ya sidinlah. Ada yang guru memadahkan waktunya itu yang mustajab itu jadi ketika was'alu min fadli yu'tikum. Nah, pas di situ hanya kita berdoa. Pas ketika khutbah kedua hendak habis, ada bacaan khotibnya was'alu min fadli yu'tikum. Mintalah kamu kepada karunia Allah, yu'tikum, niscaya Allah akan mengasihi kamu. Nah, itu di situ. Berdoa kita di situ apa yang dikasihi saja. Hajat kita. Nah, itu waktunya di situ. Ada juga yang mengatakan hari Jumat itu waktunya, waktu mustajabnya itu berpindah-pindah di situ. Jumat ini malam Jumat yang akan datang berubah ulang ya. Bisa habis asar, berpindah-pindah di situ. Kemudian faidah besar dari Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani, siapa yang senantiasa membaca 2 baris syair ini tiap-tiap Jumat, saya mematikan oleh Allah atas agama Islam dengan tiada diragu-ragukan lagi. Itu adalah ilahi lastul firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa ghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ada juga yang mengatakan bahwa membacanya itu sebanyak 5 kali setelah sembahyang Jumat. Alhamdulillah, dibaca itu alhamdulillah. Maka jasidin tidak diragukan lagi. Insyaallah niscaya mematikan Allah atas agama Islam dengan tiada diragu-ragukan lagi. Karena tapi kada boleh kita apa ngarannya kada takutan mati, kada membawa iman, artinya kita waspada gitulah, waspada, minta husnul khotimah itu. Tidak boleh kita merasa aman gitu. Kemudian uzur Jumat, yaitu adalah hujan yang membasahi pakaian, hujan labat. Itu termasuk uzur Jumat. Kedua, sakit yang bersengatan, bersengatan, atau menjagai orang yang sakit, menjagai orang yang sakit. Itu termasuk uzur Jumat. Kada apa-apa jadi kada berjumat. Kalau ditinggalkan siapa menjagainya sih? Mungkin saja lah, karena selanjutnya sembahyang sunat. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kemudian iya,
صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم.